Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Misteri Kelam, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Jakarta, pagi itu tak tampak berbeda. Hiruk-pikuk kota berjalan seperti biasa. Namun di balik layar televisi nasional, suasana politik tengah bergolak. Satu nama mendadak memenuhi lini masa media sosial dan pemberitaan. Mulyono, sosok yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh bersih dan inspiratif, kini dituduh menggunakan ijazah palsu demi menduduki kursi kekuasaan. Yang lebih mengejutkan, bukan hanya dugaan palsunya ijazah itu, tapi gelombang pembelaan yang muncul dari berbagai tokoh berpengaruh, termasuk dari organisasi dan akademisi yang selama ini dikenal keras terhadap pemalsuan dokumen negara. Semua membela Mulyono seakan ada perintah dari kekuatan yang lebih besar. Di tengah badai opini itu, muncullah Yuda Ramadan, seorang jurnalis muda dari Bandung. Ia dikenal sebagai penulis artikel politik yang jujur, tajam, dan tak kenal kompromi. Ketika banyak rekan seprofesinya memilih diam atau bermain aman, Yuda justru menulis sebuah opini berjudul, "Kita butuh kebenaran, bukan kepalsuan berbaju nasionalisme." Tulisan itu meledak dan viral dalam waktu kurang dari 2 jam. Tapi dampaknya tak main-main. Email Yuda diserang. Nomor pribadinya disebar. Bahkan, kantornya mendapat surat peringatan dari pihak tak dikenal. Namun Yuda tak bergeming. Ia justru semakin penasaran, kenapa begitu banyak orang penting melindungi Mulyono. Saat ia menyelidiki latar belakang akademik Mulyono, sebuah nama mengejutkan muncul dalam arsip lama Fakultas Hukum tempat Mulyono mengaku kuliah. Dr. Parman Lesmana, mantan dosen yang pernah diskors karena terlibat dalam penyebaran ideologi komunis pasca reformasi. Nama itu menghilang bertahun-tahun, namun kini, dalam dokumen digital yang berhasil dipulihkan oleh teman hackernya, Yuda melihat log aktivitas email doktor. Parman masih aktif, bahkan digunakan untuk mengirimkan puluhan surat dukungan atas legalitas ijazah Mulyono ke berbagai lembaga negara. Dan yang membuat jantung Yuda berdegup cepat, di salah satu email itu tertulis, "Agenda harus lanjut, Mulyono adalah simbol. Kita hanya butuh legalitas palsu agar dia sah menjadi wajah baru di atas panggung. Bangkitkan jaringan lama." Yuda menggulir layar laptopnya dengan tangan bergetar. Ia tahu, ini bukan lagi tentang ijazah. Ini tentang sejarah kelam yang coba disusupkan kembali lewat sosok populis. Dan mungkin ini bukan satu-satunya kasus. Malam itu, ia duduk termenung di kamar kosnya. Tak ada suara, hanya suara kipas angin tua dan dering notifikasi dari akun fake yang mendadak mengirim pesan ancaman. Namun satu hal kini jelas di benaknya. Ia harus menyelidiki lebih dalam. Apa benar ada gerakan bawah tanah yang tengah menyusup ke tubuh demokrasi Indonesia dengan membawa nama lama yang pernah dicatat kelam dalam sejarah bangsa? Dan jika benar, siapa dalangnya? Langit Jakarta tampak kelabu saat Yuda melangkah cepat menuju Perpustakaan Nasional. Di tangannya tergenggam flash disk yang berisi salinan email dari akun misterius atas nama Dr. Parman Lesmana. Di dalam file itu, tak hanya ada bukti dukungan terhadap ijazah Mulyono, tapi juga sejumlah percakapan tersandi yang menyebut nama-nama tokoh senior yang pernah aktif dalam organisasi kiri sebelum tahun 1965. Namun nama-nama itu bukan sembarang nama. Sebagian di antaranya kini menjabat sebagai pembina yayasan pendidikan, anggota Dewan Penasihat Lembaga Hukum, bahkan beberapa tampil rutin sebagai narasumber di televisi nasional dengan citra patriot. Yuda tak main-main. Ia sadar setiap langkahnya bisa menjadi bumerang. Tapi rasa tanggung jawab lebih besar dari rasa takut. Di ruang referensi khusus, ia meminta arsip-arsip lama yang tidak bisa diakses publik. Dengan bantuan seorang staf senior yang diam-diam simpati dengan perjuangannya, Yuda diperbolehkan membuka arsip politik tahun 1999 hingga 2005. Masa transisi reformasi yang kabarnya jadi ladang subur kebangkitan jaringan lama. Di antara tumpukan berkas, ia menemukan dokumen bersampul merah dengan cap rahasia negara. Di dalamnya,
ada daftar nama tokoh yang pernah ditangkap karena dugaan penyebaran ideologi komunis di kampus-kampus setelah reformasi. Nama Dr. Parman Lesmana tercantum paling atas. Namun yang membuat Yuda tertegun adalah kolom penjamin tahanan yang tertulis di bawahnya. Kolom itu mencantumkan, Mulyono. Digri jantung Yuda berdetak tak karuan. Jadi mereka sudah saling terhubung bahkan sejak lebih dari 15 tahun lalu? Jika benar, maka pembelaan Mulyono saat ini bukan karena loyalitas politik biasa, tapi ikatan ideologis. Setelah keluar dari perpustakaan, Yuda menerima telepon dari seorang narasumber lamanya, Pak Bambang, mantan aktivis mahasiswa tahun 90-an, yang kini menjadi pengajar di salah satu universitas swasta. Suaranya terdengar tergesa dan berat. "Yud, kalau kamu benar-benar nemu dokumen itu, kamu harus hati-hati. Mereka bukan cuma punya kekuasaan, mereka punya jaringan lama yang bisa menyingkirkan siapapun tanpa jejak." Yuda menelan ludah, tapi ia tetap mencatat. "Pak, saya cuma ingin tahu, apakah benar Mulyono pernah terlibat gerakan bawah tanah yang dulu ingin mengembalikan paham komunis lewat saluran resmi?" "Lebih dari itu," jawab Pak Bambang lirih. "Mulyono adalah simbol mereka. Dia adalah proyek jangka panjang yang sekarang sedang dipoles ulang. Dan kamu baru saja membuka pintu yang selama ini semua orang takut buka." Belum sempat Yuda bertanya lebih jauh. Sambungan telepon terputus. Deringnya berubah menjadi notifikasi masuk dari pesan singkat tak dikenal. "Berhenti sekarang, atau kami pastikan kau tak bisa menulis lagi." Yuda menggenggam ponselnya erat, tapi matanya tak menunjukkan takut. Ia tahu langkah mundur tak lagi ada dalam kamusnya. 2 hari berlalu sejak ancaman itu masuk. Namun Yuda tetap melangkah. Diam-diam ia meninggalkan Jakarta dan menuju kota Salatiga, tempat tinggal Pak Bambang yang sempat menghubunginya. Pria itu dulu adalah aktivis reformasi yang dikenal vokal menolak segala bentuk komunisme. Namun setelah pensiun dari dunia kampus, ia memilih hidup tenang dan menjauh dari publikasi. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Pak Bambang menyambut Yuda dengan mata waspada. Mereka berbicara pelan di ruang belakang, dengan tirai ditutup rapat, dan televisi dinyalakan hanya untuk menyamarkan suara. "Apa kamu tahu kenapa aku berhenti bicara di telepon hari itu?" tanya Pak Bambang pelan. Yuda menggeleng. "Sinyal kita bukan cuma disadap, tapi sekarang semua ucapan bisa dipelintir. Mereka punya alat, punya ahli, dan punya kuasa. Kamu sedang melawan kelompok yang sabar dan licik." Yuda mengeluarkan flash disk dari sakunya. "Saya ingin tahu siapa mereka sebenarnya, bukan sekadar spekulasi. Saya butuh data, nama, bukti konkret." Pak Bambang memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas berat. Pada tahun 2002, ada sebuah pertemuan rahasia di Solo. Dihadiri beberapa ex-aktivis kiri yang pernah dibui pasca 1965. Mereka tak lagi terang-terangan bicara ideologi. Yang mereka rancang adalah strategi baru, menyusup ke sistem. Mereka bentuk jaringan intelektual, masuk ke kampus, masuk ke partai, masuk ke media. Perlahan, tapi pasti. Ia lalu mengambil map lusuh dari lemari kayu. Di dalamnya ada daftar nama dan foto-foto lawas. Mulyono adalah salah satu peserta muda yang disebut anak harapan. Ia dianggap pintar, karismatik, dan bisa jadi ikon generasi baru. Tugas mereka waktu itu hanya satu, menyusup, berbaur, lalu menunggu saatnya tampil. Yuda membaca nama-nama itu satu persatu, dan matanya membelalak ketika melihat satu foto yang tak asing, salah satu anggota Dewan Pendidikan Nasional saat ini. "Dia juga?" tanya Yuda tak percaya. Pak Bambang mengangguk. Sebagian besar tak lagi menyebut diri PKI, tapi mereka adalah penerusnya. Dan ketika ijazah Mulyono dipersoalkan, mereka panik. Karena itu bukan cuma tentang Mulyono, tapi tentang proyek besar mereka selama 20 tahun yang bisa runtuh. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Pak Bambang mendadak bangkit dan mematikan lampu ruangan. Dari celah tirai, Yuda melihat 2 orang lelaki berjaket gelap turun dari motor dan berdiri lama menatap rumah itu.
Kita harus keluar dari sini malam ini juga, bisik Pak Bambang. Kalau mereka tahu kamu dapat data ini, nyawamu bisa jadi harga tukar. Yuda menyimpan map ke dalam tasnya, menggenggam erat. Di dalam pikirannya hanya satu hal kini yang terus bergema. Siapa sebenarnya yang menjalankan semua ini dari balik layar? Dan seberapa jauh mereka telah menembus jantung kekuasaan? Malam itu, hujan turun deras saat Yuda dan Pak Bambang menumpang mobil sewaan menuju arah Semarang. Mereka sengaja memilih jalur kampung, menghindari jalan raya utama. Map berisi dokumen jaringan ex-PKI kini tersimpan dalam tas kecil yang terus digenggam Yuda, seolah itu adalah kunci dari seluruh kekacauan yang kini mengintai hidupnya. Di tengah perjalanan, Pak Bambang bercerita lirih, hampir seperti orang yang sedang mengaku dosa. Dulu aku juga hampir jadi bagian dari mereka, Yud. Tahun 1998, ketika semua berteriak reformasi, mereka datang menawarkan arah baru. Katanya, demokrasi saja tidak cukup. Harus ada perubahan sistem. Mereka menyebutnya revolusi intelektual. Yuda menoleh, terkejut. Tapi Bapak dikenal sebagai penentang komunisme? Itu karena aku sadar di tengah jalan, mereka tidak berubah, hanya berganti wajah. Dan sekarang, mereka bukan lagi beroperasi dengan senjata atau selebaran. Mereka pakai ijazah, jabatan, dan panggung publik. Suasana hening. Hanya suara hujan dan gemuruh petir dari kejauhan yang menemani. Ketika mereka tiba di sebuah penginapan kecil di luar kota, Yuda memutuskan untuk menyalin dokumen dari map ke laptopnya. Di antara file-file itu, ia menemukan satu dokumen yang tak ada dalam daftar indeks, berformat rekaman suara. Dengan jantung berdebar, ia menekan tombol play. Terdengar suara seorang pria tua, bicaranya lambat namun penuh tekanan. Kalau kita ingin ideologi ini kembali hidup, kita tak bisa pakai cara lama. Kita harus gunakan cara mereka. Pendidikan, media, hukum, bangun jaringan, dan tanamkan satu wajah yang bisa dipercaya oleh semua kalangan. Itu Mulyono. Yuda tak mengenali suara itu, tapi jelas dari cara bicaranya bahwa pria itu adalah tokoh besar di balik layar. Ia lalu membuka data metafile dan menemukan catatan lokasi. Gedung pertemuan tertutup di Sleman, 2011. Di saat yang sama, pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal, hanya satu kalimat. Kau mendekat ke inti. Tapi berhati-hatilah, inti bisa membakar semua yang menyentuhnya. Ponsel Yuda gemetar di tangannya. Ia sadar ini bukan sekadar konflik politik biasa. Ini adalah perang ideologi yang disamarkan dalam bahasa hukum, legitimasi, dan ijazah. Malam itu Yuda tak bisa tidur. Wajah Mulyono terus muncul dalam pikirannya. Sosok bersih, tenang, dan selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Tapi kini, semua retakan di balik wajah itu mulai terlihat. Ia mulai meragukan, apakah rakyat sedang dibohongi atau justru sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih kelam dari sekadar kepalsuan dokumen. 3 hari setelah pelarian dari Salatiga, Yuda tiba di Yogyakarta. Disinilah salah satu titik penting dari penyusunan strategi para tokoh jaringan itu pernah berlangsung. Ia mendatangi sebuah gedung tua di daerah Sleman yang tertera dalam data lokasi rekaman suara misterius yang ia temukan sebelumnya. Bangunan itu kini terlihat terbengkalai, cat mengelupas, papan nama diganti dengan pelang baru bertuliskan Pusat Studi Kemanusiaan Nusantara. Tapi saat dia mati lebih dalam, suasana di sekitar gedung itu tak biasa. Ada 2 mobil hitam terparkir di belakang. Sejumlah pria berseragam sipil berjaga tanpa banyak bicara. Yuda memutuskan tidak masuk melalui pintu utama. Ia menyelinap lewat gang kecil di samping gedung dan menemukan jendela rusak yang bisa ia lewati. Di dalam gedung, ia melihat ruangan semi gelap yang digunakan untuk semacam diskusi tertutup. Dari celah dinding, Yuda merekam dengan kamera tersembunyi di kancing bajunya. Suara diskusi terdengar jelas. Mulyono harus tetap berdiri. Kalau dia jatuh karena soal ijazah, semua skema kita ikut runtuh. Kita akan dianggap bohong selama 2 dekade. Percaya saja, rakyat mudah dikendalikan kalau tokoh panutannya tak terguncang.
Dan kalau publik terlalu kritis, tanya seorang pria, kita pecah isu. Alihkan ke konflik agama, ekonomi, atau politik luar negeri. Semua sudah kita siapkan. Yuda terdiam. Ini bukan hanya konspirasi soal ijazah, ini adalah operasi sistematis untuk menjaga eksistensi paham lama yang menyusup lewat wajah baru. Saat diskusi berakhir dan ruangan mulai kosong, Yuda nekat masuk ke dalam dan menemukan setumpuk dokumen tertinggal di meja, berisi rencana propaganda, daftar tokoh media, dan jadwal penggiringan opini publik. Ia mengambil cepat beberapa lembar penting, lalu kabur sebelum ada yang menyadari kehadirannya. Namun di luar gedung, dua pria berpakaian hitam melihatnya dan mulai mengikuti. Yuda lari ke arah pasar tradisional, menyusup ke keramaian. Dalam kondisi terengah, ia bersembunyi di balik warung kelontong. Sambil menenangkan napas, ia membuka lembar dokumen yang ia ambil. Di halaman pertama, tertulis besar-besar, Proyek Rakyat Terpimpin, tahap ketiga, tahun implementasi 2025, narasi pemersatu bangsa melalui figur tunggal. Dan di bawahnya, sebuah foto hitam putih Mulyono muda dikelilingi 4 tokoh tak dikenal. Salah satunya mengenakan pin berbentuk bintang 5 berwarna merah. Tangan Yuda gemetar. Di balik semua propaganda, ternyata ada satu wajah yang mengarahkan semuanya. Tokoh tanpa nama yang belum terungkap di permukaan. Ia tahu, waktu untuk bertindak sudah hampir habis. Malam turun cepat di Yogyakarta, namun napas Yuda belum kembali normal. Ia berhasil meloloskan diri dari kejaran dua pria berpakaian hitam dengan bersembunyi di sebuah penginapan tua dekat Malioboro, menyamar sebagai pelancong biasa. Dokumen hasil curiannya kini terlipat rapi di dalam lapisan tas yang dijahit ulang, berisi peta pengaruh, daftar media yang telah disusupi, dan kunci utama,